Shalom, selamat sore. Selamat memasuki ibadat rumah tangga pada sore hari ini, tepatnya di hari terakhir di bulan kebangsaan. Untuk itu saya menyapa keluarga-keluarga Tuhan yang telah menyiapkan hati untuk ada dalam ibadat pada sore hari ini. Saya menyebut keluarga-keluarga yang terkasih, keluarga Bapak Yedi Heli di rayon Tiberias, keluarga Bapak Manase Abanat di rayon Kalvari, keluarga Bapak Deni Selan di rayon Golgota, keluarga Bapak Barnabas Panggi di rayon Immanuel, keluarga Bapak Enos Rini di rayon Bukit Sion, Ibu Agus Monaslai bersama keluarga di rayon Getsemani, keluarga Bapak Herman Benu di rayon Betania, keluarga Bapak Jibril Fatu di rayon Ebenezer, keluarga Bapak Retniel Tule di rayon El Sadai, Ibu Delila Pahdai bersama keluarga di rayon El Roi, keluarga Bapak Frans Madara di rayon Nasaret, keluarga Bapak Dedi Seme di rayon Bethlehem, dan keluarga Bapak Arnolus Mbuik di rayon Genesaret. Mari kita menyiapkan hati hidup kita dan bersama-sama kita menyiapkan Kidung Jemaat 18 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Kidung Jemaat 18 ayat pertama dan ayat yang kedua. Dan mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang telah menuntun dan menyertai sepanjang perjalanan hidup kami sebulan lamanya, hingga di hari terakhir di bulan kebangsaan ini kami menjumpai keluarga-keluarga Tuhan untuk ada dalam ibadat rumah tangga pada sore hari ini. Kami mohon ya Bapa, ibadah ini hanya berlangsung seturut kehendak dan maksud-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara semua, kita sekali lagi menyiapkan hati untuk ada dalam bagian sabda Tuhan. Bacaan firman Tuhan terpilih di dalam Amsal 30, tapi sebelum kita membaca berdoa, kita menyiapkan hati untuk membiarkan Roh Kudus bertahta berkuasa dalam kehidupan kita. Karena itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian
yang berjudul Roh Kudus, Kau hadir di sini dan seterusnya. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Bapa, bagian sabdamu akan kami baca, kami dengar, dan kami merenungkannya di tengah-tengah kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan kami. Itu sebabnya kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus akan memenuhi kami, mengurapi kami, dan memeteraikan kami, supaya bagian kebenaran firman-Mu sungguh tetap tumbuh dalam hidup dan kehidupan kami. Berfirmanlah ya Allah, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9 demikian bunyinya. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Demikian jauh sabda Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman ini serta memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semua. Bapak Mama, keluarga-keluarga Tuhan yang dikasihi, untuk Bapak Mama yang ada di 13 rayon pada sore hari ini, tema dalam bacaan kita pada sore hari ini adalah godaan kekayaan dan kemiskinan.
Kalau kita membaca 3 ayat tadi Bapak Mama saudara-saudara, ayat 7, ayat 8, ayat 9, bahkan ketika mempersiapkan bagian firman ini, saya berandai-andai seperti ini Bapak Mama. Kalau misalnya tiba-tiba kita dapat pilih sebuah kalung, lalu timbul cahaya dari kalung itu yang menimbulkan tulisan. Dalam tulisan itu dikatakan begini, mintalah apa saja dalam waktu 30 detik, maka akan dipenuhi. Dan setelah meminta dalam waktu 30 detik, kalung ini akan lenyap dengan sendirinya. Apa yang Bapak Mama minta? Kalau misalnya Bapak Mama lah yang memilih kalung itu, apakah Bapak Mama meminta kuasa? Apakah Bapak Mama meminta kekayaan? Ataukah apa? Tapi juga misalnya dalam waktu yang bersamaan, setelah 30 detik, tiba-tiba Tuhan Allah datang menjumpai Bapak Mama saudara-saudara, dan Dia juga mengajukan permintaan yang sama kepada Bapak Mama. Dalam waktu 15 detik, waktu Tuhan berikan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Apa yang Bapak Mama minta? Kalau soal permintaan di kalung Bapak Mama, saya kira akan gampang bagi kita untuk cepat-cepat jawab, karena 30 detik itu masih cukup waktu untuk kita bisa menyebutkan sejumlah hal. Tapi kalau berhadapan dengan Tuhan yang kasih waktu 15 detik, itu sesuatu yang membuat kita agak bingung, tidak tahu mau menjawab apa terhadap Tuhan. Apalagi waktu yang diberikan hanya cukup 15 detik. Bacaan kita penulis kitab Amsal Bapak Mama, yakni Agur bin Yake, dalam pasal 1 ayat 1 juga dikatakan seperti itu. Dalam ayat 1 bagian bacaan kita dikatakan bahwa penulis surat ini adalah Yake, punya anak Agur. Karena itu disebut dengan Agur bin Yake. Dia minta 2 hal kepada Tuhan. Permintaan Agur ini amat penting sekali bagi hidupnya. Karena itu dia minta kepada Tuhan supaya kalau bisa ia jangan mati sebelum 2 permintaan itu dipenuhi. Dalam ayat yang ke-7 disebut tentang kenapa ia memohon supaya jangan mati sebelum permintaan itu dipenuhi. 2 hal yang Agur minta itu kepada Tuhan itu ada dalam ayat yang ke-8a dan ayat yang ke-8b. Permintaan Agur yang pertama Bapak Mama, Agur minta supaya Tuhan menjauhkan dia dari kecurangan dan kebohongan. Bagian ayat ini memang ditulis ribuan tahun yang lalu, tapi kalau kita buat perbandingan dengan zaman sekarang, maka apa yang diminta oleh Agur dalam bacaan kita itu tetap relevan. Bahkan dalam zaman teknologi sekalipun, soal permintaan Agur ini masih tetap terjadi dalam hari-hari kehidupan kita. Ketika zaman berganti zaman, waktu berganti waktu, maka kecurangan dan kebohongan dalam berbagai bentuk dan warna selalu dimunculkan.
Kita bisa ambil contoh misalnya dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, barang yang jelek itu dikatakan bagus. Belum lagi kecurangan-kecurangan dengan label agama dan atas nama Tuhan. Terlalu banyak bentuk dan macam-macam kecurangan-kecurangan dan kebohongan-kebohongan yang ditampilkan. Dalam hari-hari hidup yang lain ada juga kecurangan administrasi serta kebohongan-kebohongan yang juga merambat sampai pada sendi-sendi hidup tiap-tiap keluarga. Karena itu Agur dalam bacaan kita memohon dengan sangat agar selagi masih bernafas, maka hidup ini haruslah dijalani dalam kejujuran, tidak boleh ada kebohongan. Dalam hidup rumah tangga pun demikian. Suami dan istri itu harus jujur. Tidak boleh ada saling tipu menipu antara satu dengan yang lain. Dalam relasi orang tua anak pun tetap demikian. Kejujuran sangat diutamakan, yang diminta oleh Agur dalam bacaan kita tetap relevan untuk hidup kita tiap-tiap hari. Dalam hidup persahabatan, dalam hidup pertemanan, bahkan dalam relasi dengan orang lain pun kejujuran itu mesti dipertahankan. Jangan sampai muncul ungkapan-ungkapan seperti KMK atau seperti SMS. KMK itu bukan ketua majelis klasis, tapi kawan makan kawan. SMS itu bukan dalam kaitan dengan HP, tapi sahabat makan sahabat, dan seterusnya dan sebagainya. Itu permintaan Agur yang pertama. Permintaan Agur yang kedua di ayat yang ke-8b. Agur minta supaya Tuhan jangan kasih dia kemiskinan atau kekayaan. Itu permintaan dari Agur. Tapi saya kira permintaan ini juga menimbulkan polemik. Kalau minta kepada Tuhan supaya Tuhan jangan kasih kemiskinan, saya kira itu hal yang wajar. Tapi kalau minta Tuhan supaya Tuhan jangan kasih kekayaan, apa maksudnya itu? Ini kan membingungkan. Miskin jangan, kaya pun jangan. Kalau begitu apa yang harus kita minta kepada Tuhan? Bukankah setiap hari kita kerja, membanting tulang, memeras keringat hanya untuk supaya kaya? Bukankah Bapak Mama mengurangi waktu istirahat sedemikian rupa, lalu bekerja begitu kerasnya supaya bisa, kalau bisa, menjadi kaya? Lalu apa maksudnya ketika Agur dalam bacaan kita minta supaya Tuhan jangan kasih dia kekayaan sebelum mati? Kalau kita memperhatikan Bapak Mama, saudara-saudara, di bagian terakhir dari ayat yang ke-8, di situ Agur minta agar Tuhan kasih makanan yang menjadi bagiannya. Agur ingin agar ia mendapatkan rezeki yang memang seharusnya menjadi bagiannya. Ia tidak ingin menjadi kaya dengan cara mengambil rezeki orang lain, atau dapat rezeki dengan melakukan hal-hal yang curang dan bohong. Kemudian kalau Agur punya hak tidak terpenuhi
atau belum juga terpenuhi, maka Agur minta kepada Tuhan supaya Tuhan jangan kasih dia kemiskinan. Misalnya kalau Agur punya gaji belum diterima, Agur belum dapat upah dari tempat ia bekerja, jualan belum laku, baik jualan langsung maupun jualan online belum laku, maka Tuhan tolong supaya ia jangan jatuh miskin. Jadi sebenarnya Bapak Mama saudara-saudara, belajar dari bagian terakhir ayat 8b itu, 8c itu, maka sesungguhnya Agur tidak menolak kekayaan atau Agur tidak menolak berkat Tuhan. Yang ditekankan Agur itu adalah lebih baik ia tidak kaya tetapi hidup jujur daripada hidup kaya namun semua kekayaan yang didapat dalam hidupnya itu penuh dengan kecurangan dan kebohongan. Prinsip Agur ini Bapak Mama saudara-saudara kemudian dipertegas lagi dalam ayat yang ke-9. Agur kasih tahu secara jujur kepada Tuhan, jika dari hasil keringatnya yang jujur lalu ia menjadi kenyang atau menjadi kaya, maka Tuhan menolong dia supaya dia tidak menjadi sombong dan menyangkal Tuhan, melainkan ia tetap bersyukur kepada Tuhan. Agur minta supaya tetap hidup dalam kerendahan hati ketika ia menjadi kenyang, ketika ia menjadi kaya. Agur juga minta supaya kekayaannya itu jangan membuat dia menjadi sombong terhadap orang lain serta menghabiskan waktunya hanya demi kekayaan itu lalu membelakangi Tuhan, atau ketika sebagian dari kekayaan yang didapat itu berkurang lalu ia merancang kejahatan dan mulai mempersalahkan Tuhan. Bapak Mama, keluarga semua yang dikasihi oleh Tuhan, dari bacaan ini sudah menjadi jelas sebagai refleksi bagi hidup kita, tapi juga bahwa terlepas dari bacaan ini Bapak Mama saudara-saudara, tentang kecurangan, kebohongan, tentang kekayaan dan kemiskinan, satu hal yang sangat berarti bagi hidup kita di sore hari ini, bahwa berapapun banyaknya berkat dan rezeki yang Bapak Mama saudara-saudara miliki sekarang, bahkan nafas hidup yang masih ada, itu semua karena karunia Tuhan. Karena ini semua karunia Tuhan, maka kita diminta untuk tetap memuliakan nama Tuhan apapun kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Entahkah kita kaya, entahkah miskin, entahkah kita sehat atau sakit, entahkah kita sedih atau senang, entahkah kita tua atau muda, hidup kita menurut bacaan kita haruslah jujur dalam kerendahan hati, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Mama, saudara-saudara semua. Amin. Bapak Mama, saudara-saudara semua, Kidung Jemaat 436 ayat yang pertama dan ayat yang kedua kita nyanyikan untuk persembahan syukur kita. Kidung Jemaat 436 ayat pertama dan ayat yang kedua. Luar
Mari kita bersyafaat sekaligus ada dalam berkat. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk bagian kebenaran firman-Mu Bapa. Kami belajar tentang arti hidup dalam bekerja dan menata layani. Dari setiap pundi-pundi yang Tuhan isi dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa menolong kami supaya setiap hasil-hasil yang kami dapati dalam hidup ini membuat kami untuk terus bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan juga menolong kami supaya ketika kami punya kelebihan-kelebihan dalam hidup ini, kami tetap rendah hati menjalani kehidupan ini dalam terang kasih dan cinta-Mu. Jauhkan kami Bapa dari kecurangan-kecurangan dan kesombongan-kesombongan. Biarlah Tuhan sendiri yang terpancar dalam hidup ini, dalam setiap karya-karya yang kami jalani tiap-tiap hari. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang telah menyiapkan hati dan hidup mereka ada di dalam pelayanan ibadat rumah tangga online sore hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa keluarga-keluarga Tuhan ini punya beban dan pergumulan hidup masing-masing terhadap tiap usaha-usaha yang dilakukan. Bahkan ya Tuhan, karena hidup dalam kejujuran anak-anak-Mu ini, hidup dan perjalanan mereka terasa lambat jika dibandingkan dengan begitu banyak orang-orang yang lain ya Tuhan. Tapi kami percaya Bapa bahwa kuasa dan kasih-Mu tetap menopang anak-anak-Mu ini. Bapa Yedi Heli bersama keluarga, Bapa Manase Abanat bersama keluarga, Bapa Denis Selan bersama keluarga, Bapak Barnabas Panggi bersama keluarga, Ibu Agus Monaslai bersama keluarga, Bapak Enos Rini bersama keluarga, Bapak Herman Beno bersama keluarga, Bapak Jibrail Fatu bersama keluarga, Bapak Retniel Tule bersama keluarga, Ibu Delila Pah Dai bersama keluarga, Bapak Frans Samadara bersama keluarga, Bapak Dedi Seme dan Bapak Arnolus Mbuik bersama keluarga masing-masing, dalam dampingan rekan-rekan majelis rayon, tapi juga anggota-anggota jemaat Tuhan di sekitar rayon-rayon pelayanan yang ada dalam ibadat sore hari ini. Tuhan menjamah dan memberkati hari-hari hidup anak-anak-Mu yang dijalani dalam hidup bersama, dalam hidup keluarga. Tuhan mengkhususkan anak-anak-Mu sedemikian rupa ya Bapa, supaya anak-anak-Mu dijauhkan dari kecurangan-kecurangan dan kebohongan-kebohongan dalam hari-hari hidup menata dan membangun rumah tangga. Tapi juga ya Tuhan, dalam upaya usaha untuk kesejahteraan hidup, Tuhan tetap menuntun dan memberkati supaya perjalanan menuju tiap-tiap tempat kerja adalah perjalanan yang lurus, dan setiap hasil-hasil yang dibawa kembali ke dalam rumah adalah berkat-berkat yang telah diberkati oleh Diko ya Bapa, supaya hidup masuk keluar kami selalu ada di dalam berkat-Mu ya Bapa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk perjalanan kami semua menuju hari-hari yang terbentang di depan. Tuhan terus mengawal hidup kami, menjauhkan kami dari berbagai cobaan, rintangan, teristimewa ya Tuhan, dari pandemi COVID-19. Dan anak-anak-Mu yang sementara terkapar, Tuhan menolong, memberkati, menjamah sedemikian rupa, dan memberkati obat-obat yang dipakai, tangan-tangan yang setia menopang, menolong, supaya kesembuhan boleh menjadi milik anak-anak-Mu sekalian.
Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Kristus, kami juga berdoa bagi segenap rekan-rekan majelis di tiap-tiap rayon pelayanan maupun dalam kebersamaan pelayanan dalam gedung kebaktian. Tuhan memberkati kami semua supaya kami tetap menata layani pekerjaan-pekerjaan-Mu di tengah-tengah pandemi COVID ini dan di tengah-tengah tugas pokok masing-masing, tetap dalam kasih dan cinta-Mu. Dengan hikmat-Mu Bapa, kami menata semuanya sedemikian rupa supaya tetap berjalan seturut kasih-Mu. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, berkati juga persembahan yang telah kami beri sebagai bagian dari kasih dan pemeliharaan-Mu. Tuhan menolong dan memberkati kami, dan persembahan yang telah diberi Tuhan juga memberkati supaya anak-anak-Mu yang diberi tugas dan tanggung jawab menata mengelola, biarlah dikelola dalam sukacita dan hormat kepada Diko ya Bapa. Bapa di surga, berkati kami semua dalam perjalanan hidup keluarga ini dan perjalanan hidup bersama tetangga. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudara semua, terima kasih banyak untuk membuka pintu rumah hati untuk ada dalam pelayanan tadi, dan jangan lupa untuk taat pada protokol kesehatan. Kita juga telah mendengar informasi pelayanan bahwa pada hari Minggu nanti kita semua sudah berbakti di gereja. Karena itu persiapkanlah hati kita sedemikian rupa untuk persekutuan persaudaraan kita. Tuhan memberkati kita semua. 1, 2, 3. Salam. Makasih banyak Mak Din, Mak Yanti, Bapak Mas. Sampai rumah baru masing-masing menikmati berkat sendiri.